Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Dwina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat pada praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara ke-10. Pada proyek ini telah dibuat sebuah aplikasi autentikasi sederhana berbasis Android Studio yang memanfaatkan shared preferences untuk menyimpan dan mengelola data pengguna. Shared preferences digunakan sebagai media penyimpanan lokal yang bersifat permanen, sehingga aplikasi dapat mempertahankan informasi seperti username, password, dan status login meskipun aplikasi ditutup. Melalui penerapan shared preferences, aplikasi mampu melakukan proses registrasi, login, logout, serta penghapusan data pengguna secara efektif tanpa memerlukan database eksternal. Proyek ini juga mengintegrasikan konsep view binding, pengaturan layout XML, serta beberapa activity yang saling terhubung untuk membangun alur autentikasi yang utuh dan mudah dipahami. Pertama, di sini terdapat file build Gradle KTS. Bagian ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi dasar aplikasi Android dan dependensi yang dibutuhkan project. Di dalamnya terdapat deklarasi plugin seperti com.android.application dan Kotlin Android yang memungkinkan project dijalankan sebagai aplikasi Android berbasis Kotlin. Konfigurasi pada blok Android mengatur detail penting seperti namespace, compile SDK, min SDK, dan target SDK yang menentukan kompatibilitas aplikasi terhadap versi Android. Fitur view binding juga diaktifkan agar kita dapat mengakses komponen layout secara aman tanpa menggunakan find view by ID. Selain itu, bagian dependencies mengimpor berbagai library pendukung seperti App Compact, Material Design, dan constraint layout agar tampilan dan fungsi aplikasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya terdapat file activity main XML. Layout ini terdiri dari linear layout vertikal yang memuat sebuah text view untuk menampilkan username yang sedang login, serta dua tombol yaitu logout dan clear. Text view menampilkan data username yang sebelumnya disimpan melalui shared preferences, sementara tombol logout berfungsi mengubah status login pengguna agar aplikasi kembali mengarah ke halaman login. Tombol clear juga digunakan untuk menghapus seluruh data yang disimpan, termasuk username, password, dan status login. Layout ini berfungsi sebagai halaman utama ketika pengguna berhasil masuk ke aplikasi. Kemudian terdapat file activity login XML. Layout login terdiri dari dua edit text untuk memasukkan username dan password, satu tombol login, serta sebuah text view yang mengarahkan pengguna ke halaman registrasi. Desain ini dirancang sederhana dengan layout linear agar mudah digunakan. Input username dan password diambil dan diverifikasi melalui shared preferences menggunakan login activity. Layout ini merupakan antarmuka pertama ketika pengguna membuka aplikasi, kecuali sudah memiliki status login sebelumnya. Kemudian terdapat file activity register XML. Layout ini menyediakan 3 edit text untuk memasukkan username, password, dan konfirmasi password. Terdapat satu tombol register untuk memproses pendaftaran dan sebuah text view yang memungkinkan pengguna berpindah ke menu login. Layout ini berfungsi sebagai halaman pendaftaran yang mencatat informasi akun baru dan menyimpannya ke shared preferences menggunakan register activity. Kemudian terdapat file register activity Kotlin. Activity ini menangani proses pendaftaran pengguna baru. Ketika tombol register ditekan, aplikasi memeriksa apakah seluruh kolom sudah diisi serta memastikan bahwa password dan konfirmasi password sesuai. Bila valid, username dan password disimpan ke shared preferences menggunakan Pref Manager dan status login diset menjadi true. Activity kemudian memanggil fungsi cek login status untuk memastikan bahwa data telah tersimpan dengan benar dan langsung mengarahkan pengguna ke halaman utama. Jika validasi gagal, aplikasi menampilkan pesan kesalahan melalui toast. Kemudian terdapat file login activity Kotlin. Activity ini mengelola proses login pengguna. Ketika tombol login ditekan, aplikasi memeriksa apakah field input telah diisi. Kemudian aplikasi memanggil fungsi isValid username, password untuk membandingkan input pengguna dengan data yang tersimpan di shared preferences. Jika username dan password cocok, status login diubah menjadi true dan halaman utama atau main activity dijalankan. Jika tidak cocok, aplikasi menampilkan pesan bahwa username atau password salah. Activity ini juga menyediakan fitur untuk berpindah ke halaman pendaftaran melalui txt register. Kemudian terdapat file Pref Manager Kotlin. Pref Manager berfungsi sebagai kelas utilitas yang mengelola seluruh proses penyimpanan dan pengambilan data menggunakan shared preferences. Kelas ini menggunakan metode singleton
atau get instance agar hanya ada satu objek Pref Manager dalam aplikasi. Di dalamnya terdapat fungsi untuk menyimpan username, password, dan status login, serta fungsi clear untuk menghapus semua data. Dengan adanya Pref Manager, akses Share Preferences menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah digunakan di berbagai activity. Kemudian terdapat file main activity Kotlin. Activity ini merupakan halaman utama yang dapat diakses jika pengguna sudah login. Di dalamnya terdapat pengecekan login melalui cek login status. Kemudian jika belum login, pengguna otomatis diarahkan ke halaman login. Activity ini menampilkan username yang tersimpan, serta menyediakan dua tombol, yaitu logout untuk keluar dari sesi login, dan clear untuk menghapus seluruh data Share Preferences. Setelah logout, aplikasi akan kembali ke halaman login. Activity ini memastikan kontrol akses berjalan dengan benar, sehingga pengguna tidak bisa masuk tanpa autentikasi. Ini merupakan tampilan dari project yang telah saya buat. Di sini terdapat kolom untuk input username dan password untuk login. Jika belum memiliki akun, maka melakukan pendaftaran dengan klik daftar di sini. Kemudian mengisikan username, password, serta password confirmation. Kemudian klik daftar untuk melanjutkan. Kemudian mencoba login dengan username dan password yang telah saya buat tadi. Di sini saya telah berhasil melakukan login. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.